semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, dijadikan hambanya yang salehah, hidup dalam keadaan salehah, meninggal dunia dalam husnul khatimah, di akhirat nanti dapat berkumpul dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa berakhir dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bekerja dengan takwa dan cinta, itu tema kita pada hari ini. Karena seperti mana yang kita ketahui, yang hadir di sini adalah muslimah pekerja. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kita punya hidup di dunia ini hanya sekali ini. Tidak ada siapapun yang hidupnya dalam masa percobaan. Nggak ada siapapun yang masih uji kelayakan. Nggak ada siapapun di antaramu yang masih berada dalam masa-masa percobaan. Kamu menjalani hidup kamu yang sekarang, inilah dia hidup yang akan kamu pertanggungjawabkan. Bukan hanya hari-harinya, melainkan menit dari menit kehidupanmu. Semuanya akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah kematianmu. Maka pastikan keadaanmu yang sekarang adalah keadaan yang layak untuk kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pastikan bahwa hari-hari yang kamu jalani di atas muka bumi ini dapat membuatmu tersenyum ketika kamu datang ke negeri akhirat nanti. Pastikan, Dek, kerjamu ini menyampaikanmu kepada surga, bukan sebaliknya. Pastikan, Kak, kamu bekerja akan menuntunmu kepada bahagia, tak hanya di dunia, melainkan sampai nanti sesudah kematianmu tiba. Jangan mau sia-siakan hidup. Bekerjalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya sebenarnya siapapun saja dan apapun saja profesinya, semuanya sedang bekerja kok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia, bahkan bukan hanya orang yang beriman, segenap manusia. Innaka kadih, sesungguhnya kamu sedang bekerja. Ila rabbik, sampai datang waktumu tiba, kamu kembali kepada Allah Tuhanmu, membawa pekerjaan tersebut. Famulaqih, kamu akan menjumpainya. Semua dari kita sedang berjalan
menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bahkan sedang berjalan menuju Allah. Hanya saja ada bagian yang lain tidak demikian adanya. Ada yang kerjanya semuanya bekerja. Ustazah, saya nggak kerja. Ustazah, kamu ngapain? Scroll Shopee. Nah, itu kan kerja. Nah, itu kan pekerjaan. Saya hari-hari cuman baring-baringan aja Ustazah, sambil nonton TikTok. Nah, itu kan namanya pekerjaan. Semuanya sedang bekerja. Ada yang menuju ridha Allah, ada yang menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kamu nih sekarang bekerja di sebuah perusahaan dengan shift masing-masing, dengan jadwal tugas masing-masing, pastikan yang kamu lakukan adalah sebuah perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan adalah menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan dalam hari-harimu adalah langkah demi langkahmu menuju surga. Sebab tak ada yang melakukannya selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan menempuhkan jalan surga untukmu selain kamu sendiri. Tak ada yang akan menjalani perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan mencarikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu lebih daripada dirimu sendiri. Pastikan perjalananmu adalah mendekat kepada Allah. Sebab tak ada makna dari berlalunya hari demi hari. Tak ada arti dari terbit tenggelamnya matahari jika itu tidak menjadikanmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya bertambahnya uang? Apa artinya bertambahnya pangkat kedudukan di tempat kerja? Apa artinya bertambahnya followers, bertambahnya orang yang suka sama kamu di tempat kerjamu atau di lingkunganmu atau di media sosialmu, jika itu tidak ada yang kamu bawa sesudah kematianmu? Bu, Kak, Dek, sering saya sampaikan padamu, apa yang tidak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Sayang-sayang, emangnya kamu belum punya teman yang sudah meninggal dunia? Punya? Yang seumuranmu bahkan punya? Yang lebih kecil darimu bahkan punya? Kamu nyangka nggak pas waktu dia meninggal dunia tuh, oh emang udah kelihatan umurnya bakal hanya sebentar? Kelihatan? Kamu nggak nyangka dia mati
punya harapan untuk nanti bakalan nikah. Dia masih punya harapan untuk dia bisa melihat anak-anaknya tumbuh berkembang. Dia masih punya harapan untuk punya rumah, tidak hanya ngontrak seperti yang selama ini dia jalani. Dia masih punya harapan terhadap urusan-urusan dunianya. Akan tetapi ajal ketika datang tidak meminta persetujuan. Ajal ketika datang, kamu tidak diminta tanda tangan. Ketika waktunya tiba, semuanya mendadak terhenti. Saat itu kamu tahu apa yang sungguh-sungguh berarti. Ketika waktumu berangkat tiba, saat ajalmu telah datang menjemputmu, kamu jadi tahu apa yang sebenarnya bermakna, apa yang sebenarnya bernilai. Kamu jadi paham yang ternyata nggak segitu pentingnya. Kamu jadi paham apa yang sebenarnya nggak begitu berarti. Kamu jadi ngerti ternyata uang yang kamu punya nggak segitunya punya arti. Jabatan nggak segitunya juga. Teman, kawan, nggak segitunya juga. Laki-laki yang mencintaimu, nggak segitunya juga. Semuanya kamu tinggalkan. Semuanya kamu tinggalkan. Yang akan kamu bawa adalah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, benar banget Allah mengingatkan kita tentang caranya berkehidupan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwannakum wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat fabasyiris sabirin. Kata Allah, kamu jangan berharap hidup seneng terus-terusan. Orang yang namanya hidup sudah pasti bakalan melalui ujian. Siapa yang bilang? Yang menciptakan kehidupan. Jangan ada yang lebih kamu percayai daripada ucapan sang pemberi kehidupan. Kalau ada orang ngomong hidup kamu di dunia kalau kamu punya duit banyak beres, enggak bener. Kalau ada yang ngomong kalau kamu jadi perempuan cantik setengah permasalahan hidupmu kelar, enggak bener. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang kalau kita nih punya suami kaya raya, udah deh, kita santai deh di rumah. Seneng deh kita. Nggak capek-capek lagi deh kita. Hari-hari kita bakalan nyalon aja. Sambil tangan kaki kita di mani-pedi. Rambut kita dikeramasin. Muka kita didandanin. Teman-teman sekalian, jangan percaya. Sebab sang pencipta kehidupan mengatakan hal yang berbeda. Dia berkata
dalam firman-Nya, walanabluwannakum. Semua dari kalian, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau kurang cantik, mau pinter, mau kurang pinter, siapapun aja dari kalian, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau nenek-nenek, mau laki-laki, mau perempuan, siapapun saja dari kalian hidup di atas muka bumi, aku sang pemberi kehidupan menyampaikan kepada kalian tak akan pernah lepas dari ujian. Walanabluwannakum, dan niscaya pasti sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, kami akan menguji kalian bisyai'in. Apa aja ya Allah jenisnya ujian? Bisyai'in minal khauf, dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini penyakit ini semakin menjadi-jadi. Bertambahnya zaman semakin menjadi-jadi. Orang menyebutnya dengan istilah-istilah baru yang keren-keren. Tapi walaupun keren kan penyakit. Sekarang zaman ini mereka sebutnya dengan nama anxiety. Apa itu? Kecemasan berlebih, ketakutan yang menguasai. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian, mau kaya, mau miskin, siapapun aja kalian, mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, urusan hati aku yang punya, kata Allah. Kalian dengan rasa takut, dengan kegalauan, dengan kekhawatiran. Wal-ju', aku akan beri kepada kalian rasa lapar. Yang miskin aja ya Allah. Oh enggak, yang kaya juga. Bu, coba liatin. Antara yang kaya sama yang miskin, sama Allah tuh dikasih rasa lapar, sama-sama aja. Dikasih rasa kenyang juga sama-sama aja. Ada berapa banyak orang-orang yang mampu secara finansial, tapi mereka memutuskan untuk tidak mau makan. Itu kan pilihan Ustazah. Oh, siapa bilang pilihan? Enggak juga. Banyak yang enggak jadi pilihan, harus mengurangi makan. Kenapa gitu? Yang ini enggak boleh dimakan, kolesterol. Yang ini nggak boleh dimakan karena gula darah, hipertensi, ya kan? Cara Allah membatasi isi perutmu. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa lapar, teman-teman sekalian. Orang yang nggak punya uang banyak, mereka nggak mampu beli makanan banyak, tapi semua makanan boleh dia makan. Giliran ketika udah punya duit banyak, semua makanan bisa dia makan, dokter melarangnya. Sama aja. Sama aja. Cara Allah SWT untuk memberi ujian yang kata Allah, wa naqs wal anfusi wa thamarat minal khawf wal ju'. Khawf wal ju', kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, wal ju', dan rasa lapar. Belum lagi ada banyak orang-orang zaman sekarang ketakutannya bukan nama perang, ketakutannya bukan ama tagihan. Ustazah, saya mah paling deg-degan tuh Ustazah
kalau udah tanggal-tanggal tua. Ada yang begitu. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi banyak juga orang-orang yang nggak punya ketakutan sama saldo minta maaf. Pernah nggak diminta maafin Mas Aldo? Saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transferan ini. Diminta maafin Mas Aldo. Saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang yang nggak lagi bermasalah urusan yang seperti itu. Udah nggak takut lagi sama yang kayak begituan. Tapi yang mereka takutkan, ini terutama banyak perempuan nih, adalah timbangan. Ustazah kok tahu? Tahulah. Orang saya digituin juga sama dokter. Masya Allah. Biar lututnya nggak sakit-sakit lagi, Ustazah mohon kurangi ya timbangannya. Dok. Saudaraku sekalian saya muliakan, cara Allah buat bikin hamba-hambanya diuji dengan dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat. Kata Allah, hidup nggak bakalan seneng terus-terusan. Pasti ada masanya dalam kehidupan kamu aku kurangin. Apanya ya Allah yang dikurangin? Wa naqsin minal amwal, ada yang dikurangin hartanya. Itu tadi diminta maafin Mas Aldo. Wal anfus, ada yang dikurangin jiwanya. Suami yang dia sayangi meninggal dunia. Orang tua yang dia kasihi berpulang meninggalkannya. Anak-anak yang dia lahirkan dengan separuh nyawa, besar harapannya pada sang anak agar kelak bisa menjadi yang menopang keluarga, sandaran bagi keluarga, menaikkan harkat derajat bagi keluarga. Ternyata ia sudah meninggal dunia di usia yang masih sangat belia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan. Kamu hidup bukan buat bekerja di perusahaan, bukan. Bukan. Kita hidup bukan buat bekerja di dunia untuk dunia. Semua akan kamu tinggalkan. Naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Dikurangin hasil panennya, dikurangin buah-buahannya, dikurangin gajiannya, dikurangin penghasilannya. Fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira, berikanlah ucapan selamat kepada siapa ya Allah? Kepada orang-orang yang sabar, kepada hamba-hamba yang mampu bertahan. Bertahan bagaimana? Bertahan menjalani kehidupan dengan takwa dan cinta. Merekalah orang-orang yang menang. Ya Allah, yang sabar tuh yang bagaimana ya Allah? Yang bertahan itu yang seperti apa ya Allah?
Apakah sampai dengan datang kematian dia sudah punya pasangan, meninggalkan keluarga, kerabat yang menyayanginya, ada anak-anak yang lucu-lucu ketika dia meninggal dunia? Enggak, bukan, kata Allah. Siapa ya Allah? Apakah yang punya memori paling banyak? Apakah yang ilmunya paling banyak? Yang IQ-nya paling tinggi? Bukan. Bukan, kata Allah. Pemenangnya yang bertahannya sampai di garis finish kehidupan, sabirin, orang-orang yang sabar. Bukan yang punya warisan paling banyak, bukan yang punya harta paling melimpah, bukan yang punya jabatan paling tinggi di perusahaan, bukan yang meninggalkan banyak keluarga, anak, cucu, bukan itu semuanya. Bahkan bukan yang meninggalkan banyak pujian orang. Siapa ya Allah para pemenang kehidupan yang kau sebut sebagai as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertahan sampai di garis finish? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang berujar, yang berkata dengan lisannya karena faham maknanya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya sesudah dia meyakini dengan hatinya, karena mereka menjalankan kehidupan dengan memahami makna ini, kata Allah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Karenanya, yang enggak kamu bawa ketemu sama Allah, tidak harus kamu bela mati-matian. Kamu berpulang hanya kepada Allah. Yang enggak kamu bawa buat jadi bekal pulang. Bukan untuk itulah kamu diciptakan. Yang tidak kamu bawa saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dan siapapun itu bukanlah merupakan tujuanmu menjalani kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang enggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Biar enggak banyak nyeselnya. Saat kematianmu tiba, kamu bakal faham bahwa kembalimu hanya kepada Allah. Karenanya yang penting dalam hidup adalah hubunganmu dengan Allah. Itu sebabnya agar semuanya bermakna, laksanakanlah dengan takwa. Takwa itu menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah.
kamu menjadikannya sebagai hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Kamu kerja, betul kamu punya perusahaan tempatmu bekerja, tapi di atas itu sebenarnya kamu sedang kerja sama Allah. Enggak usah takut. Enggak usah takut sama siapapun selain Allah. Jalankan saja semuanya dengan penuh ketakwaan. Yang takwa sama Allah. Sebab alamat rezekimu hanya satu. War-Razzaq, kata Allah. Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki. Allah lah satu pemilik kekuatan sejati. Gak usah takut. Kamu mau sholat, nanti kalau saya tinggalin kerjaan, saya mau sholat nih, nanti saya bisa dicat nih. Bu, Kak, Dek, ada bos, tapi di atas bos kecilmu itu ada bos yang paling besar. Dialah yang sebenarnya memberi rezeki padamu. Tenang aja. Jangan tinggalkan bos besarmu hanya karena kamu takut terhadap bos kecilmu. Cuman masalahnya nih, saya tahu kamu tuh gak kalah sama bos kecil. Kamu itu seringkali kalah sama hawa nafsumu sendiri. Dikasih waktu istirahat buat sholat, bukannya sholat malah makan. Betul? Medsosan. Betul? Giliran waktunya habis baru kemudian sibuk sholat. Buru-buru sholat. Terus sambil bilang, saya mah gak takut sama bos yang kecil. Saya takutnya sama bos yang besar. Bos yang besar gak setuju kamu medsosan. Bos yang besar sudah memanggilmu untuk mengerjakan sholat di waktu yang terbatas itu. Lah ngapain kamu ngerjain urusan yang lain? Kamu gak kalah sebenarnya sama bos yang kecil. Kamu sedang kalah sama hawa nafsumu sendiri. Bukan itu yang saya maksud tentu saja. Akan tetapi jalani hidup dengan takwa. Allah duluin, Kak. Allah duluin. Dek, Allahnya duluin. Jangan mau kalah sama hawa nafsumu. Allahnya duluin. Duluin dalam segala macam urusan. Duluin Allah dalam caramu menjalani kehidupan. Sholat duluin, ibadah duluin, zikir duluin, caramu makan duluin Allah. Duluin Allah. Allah nyuruh kamu buat makan tuh duduk, duluin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak keburu nih kalau makannya duduk. Lah, emang kalau makan sambil duduk jadi lambat gitu? Jadi lebih lama gitu? Kok sampai kamu memutuskan untuk makan sambil berdiri? Habisnya buru-buru ustazah. Enggak gitu cara jalanin kehidupan. Yang takwa. Duluin Allah. Saya suka
Heran aja ngelihat orang kalang kabut hidupnya. Saya harus bekerja. Sholat gimana? Enggak keburu sholat lah. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Oh, nggak keburu, nggak keburu. Hah? Kok bisa nggak keburu? Ya kan ribet kalau pakai jilbab. Ribetan sisiran dah menurut saya. Saya kalau zikir dulu habis sholat nggak keburu waktunya. Saya kasih tahu. Itu buru-buru adanya di pikiranmu. Saya udah buktiin. Keburu-buruan dalam hidup kita yang membuat kita meninggalkan ibadah yang semestinya kita lakukan adanya cuma di pikiran. Teman-teman, adanya cuma di pikiran. Cobain kamu kerjain dulu dan kamu akan lihat waktumu jadi lebih berkah. Sholatlah di waktunya. Kerjain duluan tuh sholatnya, nanti kamu akan lihat waktu sisanya tuh justru malah jadi lebih berkah. Kalau kamu duluin yang lain-lain, nanti sholatnya malah justru jadi nggak keburu. Tapi kalau kamu duluin sholat, nanti yang lain-lain bakal jadi keburu semuanya. Percayalah saya, coba uji nih prinsip saya ini. Coba uji aja. Kamu akan lihat. Kamu duluin Allah, urusanmu akan didahulukan sama Allah. Kamu utamakan Allah, Allah akan mengutamakanmu. Kamu mementingkan Allah, maka segala urusanmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala pentingkan. Ini yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usduq fima bainaka wa bainallah yasduqukallah. Sungguh-sungguhlah kamu dengan urusan antaramu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjadikan kamu menjadi benar, menjadi bagus, menjadi shadiq, menjadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bersungguh-sungguh sama Allah, Allah akan bersungguh-sungguh denganmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang ulama. Ada seorang ulama. Saya lagi nginget-nginget namanya nih, lupa. Seneng banget saya lupa. Kita seneng ustazah kalau ustazah lupa. Kenapa gitu? Ustazah juga manusia. Kamu pikir selama ini saya jin apa? Berapa waktu yang lalu ketika saya sakit, ada yang datang gitu sama saya. Terus bilang kayak begini, ya Allah ustazah, saya ketika dengar kabar ustazah sakit, saya jadi mikir, ustazah bisa sakit juga. Saya bingung dengernya antara seneng sama sedih. Karena setahu saya, yang nggak sakit itu antara malaikat atau Fir'aun. Dia ditanya, ulama tadi ini, dia ditanya, dia bilang, apa yang membuatmu menjadi seorang ulama yang luar biasa nih? Apa? Apa yang menjadikanmu sebagai seorang wali min auliyaillah? Maksudnya
kamu bisa menjadi orang besar semacam ini, itu karena apa gitu. Dia bilang, bermanfaat bagi saya nasihat guru saya. Saya pernah dengar guru saya ngasih nasihat sama saya. Nih ya, orang-orang besar nih Bu, Kak, Dek, dinasehatin sekali, bermanfaat seumur hidup. Kamu dengar nasihat bolak-balik, masih gini-gini juga. Sama sih saya juga. Mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dia bilang, bermanfaat pada saya nasihat guru saya. Apa nasihatnya? Nih, man aqbal alallahi jumlah, aqbalallahu alaihi jumlah. Man a'rad anillahi jumlah, a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang menghadap kepada Allah secara keseluruhan, siapa yang 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan 100% kepadanya. Siapa yang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan membersamainya seumur hidupnya. Siapa yang habis-habisan untuk Allah, Allah pun akan selalu ada untuknya. Man a'rad anillahi bikulliyatih, a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang berpaling dari Allah 100%, Allah pun akan meninggalkannya 100%. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang sama Allahnya sesekali, Allah pun akan ada untuknya sesekali. Tinggal kamu pilih, kamu mau yang mana? Kamu jalanin hidup, tuh dia. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau menghadapkan diri 100% kepada Allah. Saya kerja buat Allah, saya bangun tidur karena Allah, saya mengerjakan sholat karena Allah perintahkan saya tidak meninggalkan zikir karena Allah. Saya sarapan karena Allah, saya jalan karena Allah, saya berangkat kerja karena Allah. Kamu merasakan hidupmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Allah pun akan ada bersama denganmu 100%. Dan kamu pasti lihat, setidaknya dalam kehidupanmu, orang-orang yang menjalani hidupnya antara dia sama Allah 100%. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana guru-guru saya menjalani kehidupan mereka 100%. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah satu hari waktu saya di Tarim, ada datang seorang sahabat dari Indonesia. Beliau sudah tinggal di Tarim, kemudian pulang. Satu hari dia datang ke Tarim, kemudian ajakin saya berkunjung.
Dia bilang, yuk kita hari ini datang ke Fulanah bintu Fulanah, sebut namanya gitu. Saya bilang, oh dia waliyah? Iya, kata gitu. Ulama? Bukan. Penjahit? Hah? Apa? Tukang jahit? Tapi solehah banget. Kenapa memangnya? Dia bilang, yuk ikut aja, biar kenal, biar tahu. Saya berangkat. Baru dari gerbang nih, saya udah dengar suara yang berbeda gitu. Suara mesin jahit. Gak beda sih ya. Mesin jahit di mana-mana sama aja. Tapi begitu masuk rumah nih, di ruang tamu gitu, saya dengar suara mesin jahitnya agak beda emang. Begitu masuk, ini kok beda ya? Karena ternyata bersama dengan suara mesin jahitnya, dia berzikir. Zikirannya la ilaha illallah, yang ketika dengarnya saya merasa suara zikirnya itu seirama sama suara mesin jahitnya. Kayak kalau lagi kenceng itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Barengan sama suara mesin jahit yang nggak bisa saya contohin karena saya bukan mesin jahit. Terus kalau mesin jahitnya suaranya agak lebih pelan, dia jahitnya lebih pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pun mendekati dia, bersama dengan gerakan suara mesin jahit, bibirnya pun bergetar bersama dengan zikir yang dia baca. Saya pandangi perempuan tersebut, kemudian saya duduk di sampingnya. Saya bilang sama beliau, Babah, apa kabar? Sambil jahit, la ilaha illallah, apa nak? Babah, apa kabar? Baik, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuekin saya. Saya tanya lagi, Babah udah nikah, la ilaha illallah, apa nak? Sudah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai sesudah selesai, dia menjahit, baru udah selesai, usianya udah tua, dia hanya menjahit kain mukena, dia hanya menjahit kain untuk dijadikan mukena, dan itu bersama dengan usianya yang sudah menua, matanya pun juga udah mulai rabun, sepertinya mulai berkurang penglihatannya. Kadang mukena yang dijahit warna hijau, benangnya merah. Tapi ya itu berkah ya, lain lah tentu saja. Saya tanyakan berapa banyak mukena yang beliau bisa jahit setiap harinya. Ternyata nggak banyak juga. Dan dia pun juga itu menjahit hanya mukena. Karena dia bilang agar ada jasa saya, ada keringat saya dalam setiap mukena yang dipakai untuk ibadah. Terus kalau kita tambahin uang ongkos jahitnya, dia malah tolak. Dia bilang, saya takut nanti saya nggak ada pahalanya nih, jadi nggak usah ditambahin. Nilai yang sangat murah sekali. Waktu itu tuh nilainya tuh kayak sekitar 5.000 rupiah duit kita gitu, ongkos jahitnya. Kalau sekarang mungkin kayak 20.000 gitu, yang nggak cukup gitu kayaknya kalau dibuat makanan yang mewah gitu. Tapi ya cukup lah kalau dibikin makanan yang sederhana. Saya tanya berapa banyak zikir yang Hubabah
baca. Dia bilang, saya nggak ngitung, nak. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu memutuskan untuk berzikir setiap waktu? Dia menjawab, saya takut kalau saya meninggal dunia, saya nggak punya cukup bekal menghadap padanya. Saya takut kalau saya tidak banyak zikir, saya takut datang pada Allah dalam keadaan fakir. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang semacam ini tentu mereka adalah pemenang kehidupan. Ketika datang waktunya berakhir, ketika datang akhir waktu, berada di garis finish, mereka telah menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah mau. Menjadikan hidupnya lillahi ta'ala. Mereka telah aqbala 'alallahi bikulliyati, menghadapkan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kak, Dek, Allah ketika memuji hambanya, hamba-hamba yang dipuji Allah dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang meninggalkan pekerjaan dunia mereka. Mereka nggak lagi kerja buat dunia. Maksudnya mereka nggak kerja nyari dunia, nggak gitu bahasa Allah. Nggak gitu. Allah ketika memuji hamba-hambanya dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang nggak dagang, nggak kerja, nggak berkeringat, enggak. Jadi kamu jangan merasa, oh saya kok masih kerja ya, saya belum hidup dalam keadaan mulia. Saya kepengen tuh biar jadi perempuan yang di rumah aja gitu, yang kemudian hadir di majelis-majelis aja, nggak sibuk memikirkan harus keluar pagi, kemudian pulang sore, atau bahkan keluar sore, pulang malam. Nggak gitu. Allah ketika menyebutkan tentang hamba-hamba yang dia cinta, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hamba-hambaku, kata Allah, adalah orang-orang yang usahanya, dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya tidak membuat mereka lalai dari Allah. Bukan yang nggak kerja, tapi yang kerjanya tidak membuat mereka lalai dari Allah, yang tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika memang harus tetap bekerja, gak apa-apa, kamu kerja gak apa-apa. Setidaknya kerja menghalangkanmu dari mencari rejeki dengan cara yang tidak halal. Saya malah justru bangga padamu, teman-temanku sekalian, adik-adikku sekalian, bahkan anak-anakku sekalian. Kan katanya banyak gen, kalau Gen Z tuh adik statusnya sama saya. Mungkin ada di sini yang di bawahnya Gen Z. Alpha ada di sini. Nah, itu baru umuran anak saya tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya malah bangga padamu. Nyari
nafkah dengan jalan halal. Asalkan kamu tetap takwa. Yang saya sedihkan justru yang nyari tambahan jajan dengan jalan yang haram. Deketin suami orang, sedih saya. Deketin laki-laki berduit, deketin laki-laki beruang, tujuh macam perkara yang merusak mau-maunya gitu, merusak akidah dan keimanan, maunya merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, cantik, merusak sendi-sendi kehidupan sosial buat laki-laki yang tidak halal merusak baginya. segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah Kamu olehmu nggak begitu. tujuh macam perkara yang Kamu nggak merusak. begitu. Yang Untuk pertama, itulah saya bangga asyirku padamu. billah, menyekutukan Allah Nggak apa-apa Subhanahu capek wa ta'ala. buat nyari yang halal. Agama dimulai dari keyakinan. Capekmu pantas Maka kehancuran berakhir agama dengan selalu surga. dimulai dari kehancuran keyakinan, iman, Nggak atau apa-apa. akidah yang dimiliki oleh Lelah. seseorang. Buat Dan cari untuk nafkah, menghancurkan nilai-nilai mencari iman yang rizki kita yang miliki halal. ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan Semoga peluru kendali. lelahmu lillah, Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan hingga kamu mengirimkan kembali satuan kepada militernya ridha ke sini. Allah Ta'ala. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri Saya kita beberapa dengan waktu yang paham-paham lalu yang merusak dan ada mendangkalkan pergi ke akidah. Baik ia Hong bernama Kong. materialisme, baik ia bernama Ini bukan bercandaan ya ini ya. baik ia bernama banjirnya Habis jalan-jalan, maksiat dan jalan-jalan ke Hong munkarat, Kong. baik ia bernama banjirnya Ini Hong Kong peradaban dan beneran kebudayaan ternyata. yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Sedikit demi Apa-apa kan sedikit kalau bercanda melenturkan suka dan begitu ya. melunturkan nilai-nilai Saya nggak ngerti keimanan kenapa kita jatuhnya Hong Kong untuk ya. Kemudian pada waktunya Saya sampai mikir nilai aja iman itu akan sebelum ke bertukar Hong dan Kong, berganti wah ini pasti menjadi negara nilai yang segala syirik ada. kepada Allah Subhanahu wa Karena kalau ta'ala. misalnya kita bilang, kamu beli mobil Atau baru pada ya, sisi lain, mobil baru dari Hong menjadikan Kong. yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di Jadi saya dalam udah mikir pandangan aja nih Hong agama Kong berarti Islam, negara yang semua dosa ada nih yang kayaknya. tidak berampun, Ternyata dosa nggak yang juga. terbesar termasuk dalam Sedikit kategori sekalian saya bapak muliakan, moyangnya dosa, di sana ada banyak tidak lain adalah teman-teman syirik, kita, yakni menyekutukan keluarga Allah kita, Subhanahu wa ta'ala. orang-orang Indonesia, Pola muslimah penghancuran iman ini memang dari Indonesia berstrategi. yang Ditawarkan datang ke kita negeri kepada tersebut paham sebagai materialisme, pekerja. paham kebendaan, di mana Apa tuh otak namanya? menempati urutan sebagai Iya. ranking pertama, Tenaga kerja Tuhan wanita. jatuh pada urutan kedua, Teman-teman sih sekalian, lalu menyusul kepada paham mereka sekularisme. Allah banyakannya ya dipisahkan dari seluruh berjilbab, kegiatan hidup rapi, ini. Untuk mengerjakan pada sholat, gilirannya menjadikan meskipun yang selain dengan Allah pekerjaan-pekerjaan sebagai yang tujuan sangat akhir daripada berat. seluruh kegiatan Ada di hidup antara kita. mereka cerita, Oleh karenanya dia bilang, kewajiban saya menjaga kerjanya nilai-nilai ustazah, iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. jagain anak. Tidak hanya Saya untuk kerjanya kita, jagain satu orang tetapi anak, juga bagaimana anak majikan saya. mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi Dengan yang aja akan berarti datang. kelihatannya. Saya nggak kerja Orang-orang tua selain itu. bijaksana yang Tapi saya diceritakan kerja di ustazah dalam Al-Quran, di rumah lantai kalau sudah 7. berpikir tentang anak-anaknya, Dan saya setiap pertanyaan hari yang paling mesti mereka nganterin risaukan ialah, anak itu "Ma berangkat sekolah ta'buduna min ba'di?" dan menjemput dia Anakku, pulang dari sekolah. Kalau pada satu saat aku, Jadi saya ayahmu setiap sudah hari tidak ada ustazah lagi di dunia ini, turun meninggalkan dari lantai kamu 7 semua, "Ma ke sekolahan. ta'buduna min ba'di?" Habis selesai saya nganterin Apa dia, yang akan saya kamu naik sembah, lagi nak? ke lantai 7. Kalau sekarang Kemudian ayahmu masih agak mau ke siangan, masjid,
saya masih turun mau lagi dari melakukan lantai rukuk 7, dan sujud, kemudian masih beribadah, saya jemput menyembah anak Allah tersebut dari Subhanahu sekolah wa ta'ala. dan saya naikin dia Kalau lagi ke orang lantai tuamu 7. sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, Saya bilang, masihkah nggak engkau pakai mau lift, datang ke nggak masjid? pakai ustazah rumah Masihkah zaman engkau mau dulu, rukuk jadi dan apartemen-apartemen sujud? dulu Masihkah engkau yang mau nggak menyembah pakai Allah lift. Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang Ya dipikirkan Allah. oleh Nabi Yakub kepada Saya tanya, putra-putranya. kamu Pertanyaan capek? ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada Capek sih, ustazah. anak-anaknya. Pertanyaan ini yang Kenapa diwariskan kamu oleh bertahan generasi ulama kerja dalam keadaan kepada capek para semacam generasi itu? berikutnya. Karena alhamdulillah Bagaimana kita, ustazah, generasi sekarang, saya kita, boleh orang sholat, tua sekarang, bukan saya berpikir bebas mata buduna zikir, mim ba'di, saya malah bebas yang kita pikirkan, apa aja. mata kuluna mim ba'di. Ya cuman Kalau capek bapak aja, tidak ada jadi kan nanti, nggak kamu apa-apa. makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Saya pakai Urusan jilbab, nomor saya nutup 18. aurat sesuka saya ustazah. Yang penting Dia kamu bilang, nanti hidup bisa makan. Masya nak. Allah. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada Teman-teman anak-anak saudara kita. sekalian, Kita buat sibuk nyari mewariskan kebun dan nafkah yang tanah halal. kepada anak-anak kita. Bisa Kita bernilai sibuk mewariskan surga pabrik kepada anak-anak kalau kamu kita, tetap jadi sementara hamba kita Allah lupa yang mewariskan intan yang paling bertakwa. mahal, mewariskan Yuk, mutiara yang paling bismillah. berharga, yaitu Bismillah. nilai iman kepada Tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Alangkah kedua, baiknya apabila cinta. warisan harta, warisan tanah, bekerjalah dan kebun, warisan dengan rumah dan pabrik cinta. didasari lebih dahulu Ustazah, dengan apa nih mewariskan bedanya nilai takwa sama iman cinta? kepada Takwa Allah tuh zohir Subhanahu wa kamu ta'ala. tetap harus takwa. Sebagai orang-orang tua, Cinta itu kita pekerjaan boleh bersedih hati kalau kamu. anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak Nggak kita tidak usahlah mengerti matematika. kamu cintai Kita boleh bersedih kalau opa-opa anak kita Korea. tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian yang tidak ketawa mau kenapa rukuk nih, dan merasa? sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid Hatimu itu kepada biarin Allah cintanya Subhanahu buat wa yang ta'ala. semestinya dong. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, Ada yang jauh paling lebih kerugiannya keren cuma buat kerugian kamu dunia. cinta. Masuk dia ke alam barzakh munkar nakir, Daripada tidak akan orang-orang sempat yang tanya kau bahkan belajar komputer tidak apa tidak. diperkenankan Allah Kumpul dia buat di padang sujud mahsyar, seumur malaikat juga hidupnya tidak balang akan tanya sekalipun. matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk Yang dan kamu sujud idolakan kepadanya, itu kau loh. pernah datang ke masjid. Oleh karena itu Dia nggak sekali lagi, diizinkan Allah menjaga nyebut nilai nama iman Allah tidak barang hanya sekalipun untuk kita, dalam hidupnya. tetapi juga mewariskannya Ngapain? kepada anak-anak kita, generasi Kamu yang idolakan akan sampai datang. segitunya. Sungguh kemalangan yang paling Sampai besar apabila kita meninggalkan halaman depan anak-anak layar kita. kamu Mereka HP-nya kita sampai ada tinggalkan dia lemah gitu. ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh Dia yang siapa lain. Tapi yang buat paling kamu? celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam Ayolah. kondisi lemah imannya, rapuh Hati itu akidahnya, tugasnya tidak mencinta. baik, tidak baik dan tidak betul. Kalau keyakinan kamu nggak hidupnya. pakai hati kamu Oleh buat karena itu, mencintai Nabi yang berpesan, benar, hawa jauhilah nafsumu tujuh akan perkara yang mengajak merusak. kamu untuk Yang mencintai pertama, yang syirik salah. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan itu Menyekutukan terjadi. Allah baik dalam ucapan, Kamu boleh dalam bekerja keyakinan, dengan ataupun dalam zahirmu, perbuatan. tapi hatimu Ini perkara jangan biarkan pertama yang mencintai termasuk yang tujuh tidak perusak besar di dalam semestinya. kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, Pakai hati bagaimanapun buat banyak mencintai kebaikan yang kita kerjakan, yang semestinya berjiwa sosial, dicintai. bertangan pemurah, gemar menolong Cintai orang Allah. lain. Kalau memang dasarnya Dialah syirik, yang maka telah seluruh memberikan kebaikan padamu kita kehidupan. akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam Cintai pandangan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dialah Dalam sang pandangan pemberi manusia, rizki mungkin kita sesungguhnya dicatat sebagai orang bagimu. sosial, gemar menolong orang Cintai lain, Allah tidak berpangku tangan melihat Cintai orang yang Allah. mendapat kesulitan, tapi oleh yang karena telah dasarnya memenuhi syirik, segala kebutuhanmu dasarnya tidak selama ini. mentauhidkan Allah, maka Saudara seluruh sekalian, nilai kalau kamu kebaikan punya yang kita bos, kerjakan tidak semua akan ada kebutuhanmu nilainya dia penuhi. dalam pandangan Allah Yakin Subhanahu saya, wa ta'ala. kamu bakalan cinta Maka sama dia. jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi Kamu perlu apa penyakit nih syirik sekarang? yang Oh, HP bagaimana kamu rusak, saya kecilnya gantiin. sekalipun. Oh, Sekali lagi, pasti kamu baik bakalan syirik cinta dalam sama bentuk dia. ucapan, syirik teman-teman dalam saudara bentuk sekalian, saya keyakinan, muliakan.
sampai kepada yang syirik tidak dalam pernah bentuk perbuatan, memberhentikan kita hembusan berpindah kepada nafas bagimu. sifat-sifat Tidakkah yang menurutmu sedemikian itu? ia perlu Karena untuk apa? kamu cintai? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu Yang wa taala tetap menjelaskan, mengalirkan aliran darah dalam tubuhmu, meskipun terkadang kamu berbuat dosa dan durhaka padanya. Tidakkah itu lebih wajib buat kamu cintai? Ampun kepada dosa-dosa yang Membangunkanmu pagi ini tanpa kamu kekurangan suatu apapun. Matamu masih bisa melihat, telingamu masih bisa mendengar, lisanmu yang berulang-ulang kali bohong itu masih tetap berbicara tanpa kurang suatu apa. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengizinkanmu untuk menjalani kehidupan dengan leluasa, bahkan yang memberikan padamu iman, yang menganugerahkan iman di dadamu, yang mengenalkanmu padanya, yang mengizinkanmu bersama dengan dosa-dosamu untuk tetap sholat subuh tadi pagi. Berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari Allah satu, memang Subhanahu wa ta'ala berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan bukankah kamu kalau lagi sebel sama orang bahkan gak mau lihat mukanya? Ke tempat yang bernama syirik. Kamu kalau masih ditakdir Allah buat sholat, artinya Allah masih berkenan untuk melihatmu menghadap padanya. Pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan. Allah diperlukan keseimbangan masih antara kemajuan menyayangimu fisik material bersama dengan segala dosa-dosamu. Mental, spiritual. Bukankah dia semestinya kamu cinta? Yang terwujud tentulah kepincangan. Cintai yang diawali Allah. Dengan pincangnya cara kita Cintai berpikir, Allah. sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada Cintai pincangnya Allah. cara kita berbuat dan bertindak di dalam Cintai kehidupan Nabi kita. Muhammad. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah Dia sifat penuh syirik, cinta karena padamu, syirik merupakan dosa yang umatnya. teramat besar. Ini Andai sifat kamu merusak tahu, yang pertama. andai Yang kamu kedua tahu kata Nabi, wasihra, apa yang sudah Nabi Muhammad perbuat untukmu, sihir ini andai juga kamu termasuk tahu, perkara yang merusak kehidupan. saya hatimu Kita akan semua sama-sama meleleh maklum karena cinta bahwa padanya, sihir sebenarnya bukan persoalan baru. dan bukan Sejak sebelum datang Islam, memilih sihir itu untuk sudah ada. meninggalkannya. Zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang Kamu lain-lain selama yang ini serba kayak kuno, bikin Nabi Muhammad kayak sihir orang itu lain sudah gitu. ada. Bahkan para nabi pun, Padahal dia yang bukan diutus orang oleh lain Allah bagimu. Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir. Dia untuk yang menguji sujudnya kebenaran adalah dan misi memohonkan yang mereka bawa. ampunan bagimu. Sihir adalah perbuatan Dia yang di luar tengadah kebiasaan. tangannya adalah untuk mendoakan Yang bisa dikerjakan oleh keselamatanmu. ahlinya dengan bantuan Dia jin atau setan. 1400 tahun Hukum silam mempelajari sihir adalah haram. isi tengadah Mengamalkannya tangannya lebih adalah haram mendoakan lagi. kita umatnya. Sebab itu Sujudnya saudara-saudara, sihir merupakan adalah perbuatan karena merusak yang mengkhawatirkan harus nasib jauhi. kita. Ciri-ciri daripada perbuatan Tangisannya sihir, pertama ia mengandung adalah karena tipuan, berharap keselamatan bayangan khayal. kita Di umatnya. zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Dia adalah Nabi Musa seseorang melayangkan tongkatnya menjadi yang ular-ular sangat besar pantas. yang memakan ular-ular kecil ciptaan Cintamu tukang-tukang sihir tertuju Fir'aun tadi. untuknya. Lalu sihir bisa terjadi Cintamu dengan bantuan jin kamu kafir atau persembahkan setan. padanya. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada Bukan seorang ahli laki-laki sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran yang sebagai meminta jumpa-jampe, padamu sebagai mengorbankan baca-bacaan, itu harga cuma sekedar kedok. dirimu Tujuannya tidak demi lain menjadikan pembuktian agama sebagai cinta kedok padanya. untuk membenarkan Enggak. cara Enggak yang gitu. dimurkai oleh Allah Subhanahu Dek. wa ta'ala.
Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Cinta Bazar dan sejati Tabrani, tidak Nabi membuatmu berpesan, mengerjakan "Laisa dosa. minna man tatayyara lahu Cinta sejati au takahhana nggak bakalan ngajak au kamu tukubbina meninggalkan lahu, Allah au Ta'ala. sahira lahu." Tidak Cinta termasuk ke sejati dalam tidak golonganku, menjerumuskanmu dalam tidak zina. termasuk umatku. Siapa Nggak mereka? ada ceritanya. Man tatayyara lahu. Kamu Orang hanya yang sedang bertatoyur. dimain-mainkan Apa tatoyur itu? oleh hawa Dari nafsu dan oleh toyaro artinya setan terbang. yang Toir mengatasnamakan biasa diartikan dengan cinta, burung. Tatoyaro padahal percaya ia kepada suara-suara hanyalah burung. langkah-langkahmu menuju Man neraka. tatayyara lahu, mempercayai, Jangan meyakini mau, dengan benar-benar kepada suara Jangan mau. pegunungan. Kan suka ada Jangan itu. mau terjerumus Nah, ini burung kepada tuh.